Langsung saja saya perkenalkan 6 orang narasumber dari yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni analis senior dari Droneprit, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam. Selamat malam, Bram. Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya adalah aktivis pro-demokrasi yang juga sosiolog politik dari UNJ, Ubedillah Badrun. Mas Ubed, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Yang ketiga, aktivis pro-demokrasi yang juga pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Mas Ferry, selamat malam. Malam, Mas Bram. Terima kasih. Saya bergeser ke sebelah kanan. Ada tenaga ahli utama KSP Antoni Winza Probo. Mas Antoni, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih. Dan yang kelima adalah anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Ahmad Iriawan. Mas Iriawan, selamat malam. Malam, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Dan yang keenam adalah Ketua Umum Presidium Kebangsaan 08, Iwan Kurniawan. Bang Kurniawan, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Ya. Terima kasih. Dan kami juga sudah mencoba menghubungi Profesor Saiful Mujani untuk bisa hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Namun sayangnya beliau tidak bisa hadir dan bergabung dalam diskusi malam hari ini. Saya langsung saja kalau begitu ke Bang Kurniawan, kalau begitu. Jadi Anda sudah melaporkan 2 nama, informasi yang kami dapat, Ya, ada betul. Bang Islah dan juga Prof. Saiful Mujani, begitu. Apa kemudian dasar pelanggaran pidana menurut Anda dalam statement yang sudah kita dengarkan? Oke. Masalah sudah melanggar pidana atau belum, nanti biar dari pihak kepolisian sendiri. Oke. Yang jelas, kita melaporkan itu pasti ada dasarnya yang kami membuat laporan ya. Yang pertama begini, ya. Setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum, nih ya. Kalau ingin menggulingkan presiden lewat jalur resmi konstitusi, impeachment contohnya, itu sah-sah saja. Tapi kalau dia dalam unggahannya itu mengajak banyak orang untuk berkonsolidasi dari satu, menggulingkan dengan cara-cara di luar konstitusi itu salah. Oke. Dan kami tidak mau itu terjadi, makanya kami buat laporan. Oke. Ya. Jadi itu maksudnya sebuah penghasutan? Ya penghasutan ya. Oke. Karena kita masukkan juga di situ pasal-pasalnya kita sudah koordinasi dengan tim hukum ya. Kemarin yang sudah diterima oleh Bareskrim Polri itu ada 2 pasal. Ya. 193 dan 246. Oke. Ya. Apa itu poinnya? Poinnya kalau pasal-pasalnya intinya saya nggak terlalu apal Oh, ya, ya. isinya. Ya, saya melaporkan seperti itu kajian-kajian dari tim hukum ya. 193 dan 246. Oke, saya dalami, Ya. Bang Kurniawan. Jadi artinya menurut tim hukum Anda, poin apa yang kemudian paling meresahkan, yang kemudian bisa mengajak orang kalau bahasa Anda tadi? Bukti permulaan akan adanya wacana untuk mengumpulkan massa dengan maksud dan tujuan menggulingkan pemerintahan. Oke, Itu bukti permulaan, sudah ada di situ. Yang kedua penghasutan. oke. Nah, saya rasa itu ya. Itu poin Anda begitu ya. Baik, saya ke Bang Ferry. Anda ada di lokasi, apakah kemudian sangkaan dari yang dilaporkan Bang Kurniawan tadi itu tepat? Ya tentu tidak ya, agak berlebihan juga menganggap Prof. Saiful Mujani melakukan makar ya. Makar itu kan formatnya ada di 3 pola ya. Satu diatur di pasal 191 yang bicara ancaman terhadap fisik presiden ya. Menghilangkan kemerdekaan presiden dan lain-lain gitu ya. Nah tentu Prof. Saiful tidak dalam rangka itu. Oke. Kedua, soal makar untuk melepaskan sebagian atau seluruhnya wilayah Indonesia, apalagi itu di pasal 192. Di pasal 193 tidak dalam rangka menghalangi proses penyelenggaraan pemerintah. Dia hanya berpidato, menyampaikan pendapatnya. Bahkan ada kemerdekaan menyampaikan pendapat. Itu sebabnya dalam bahasa Prof. Saiful adalah sikap politik. Itu pendapat politiknya. Oke. Nah kalau ini makar terhadap pemerintahan presiden, nggak perlu lapor-lapor, tentara, polisi akan segera bergerak ya. Karena yang diancam itu kan proses penyelenggaraan pemerintahan atau bernegara. Jadi sebenarnya jauh lah dari konsep itu ya, kalau bahkan dibaca penjelasan pasal 193 jauh dari itu. Tapi kalau kemudian saya kembali di itu, Saya perlu menjelaskan duduk persoalannya. Makar itu sendiri adalah peristilahan tidak terlalu tepat dalam hukum kita. Karena makar itu artinya tipu daya. Kalau yang dimaksud anslah sebagai peristiwa yang mengancam presiden ya, itu selalu bicara ancaman terhadap fisik presiden. Oke. Nah, ini Ancaman terhadap stabilitas itu tidak masuk dalam kategori itu? ya tidak Mas Ferry? masuk. Oke. Jadi kalau ada orang yang mengatakan gulingkan presiden, jatuhkan presiden di parlemen, nggak ada masalah tuh. Karena itu hak prerogatif
Ini rakyatnya yang bicara. Oke. Saya tanya sekarang, kalau Prof. Saiful Mujani menyatakan jatuhkan presiden dengan tidak ada kekuatan apapun, termasuk bersenjata, kok dinyatakan makar? Bagaimana kalau presiden mengatakan ancaman menertibkan pengamat? Oke, baik. Cocok nggak disebut makar terhadap rakyat Indonesia? Oke, baik. Tahan di situ dulu. Bang Kurniawan, saya kasih kesempatan Ya. Anda. Apa kemudian komentar Anda tadi? Kalau kemudian statement itu, ya Prof. Saiful Mujani tidak punya senjata, tidak bisa mengancam secara fisik seorang presiden. Oke, kita belajar dari pengalaman masa lalu ya. Kerusuhan 98 contohnya. Itu rakyat tidak punya senjata. Ya. Mereka bersama-sama berkumpul di suatu tempat dengan maksud dan tujuan membuat kekacauan, chaos. Dan akhirnya apa? Memaksa pemerintahan yang sah untuk mundur. Oke. Ya. Ini mulainya kan begitu. Nggak ada. Bang, Ya nanti dulu, sejak ntar dulu. Saya kan nggak bantah peristiwa nih. 98 itu rakyat yang menimbulkan kekeosan, nggak Ya. punya senjata. Yang membuat kekeosan selalu negara, Bang. Oke, ya. Itu pendapat Anda silakan. Ya, saya tentunya punya pendapat juga. Yang kita antisipasi kami dari pendukung Prabowo tentunya kami mengingat pengalaman yang sudah-sudah ya, pahitnya sebuah kerusuhan yang menyebabkan kemunduran, kerusakan semuanya, ya, kami nggak mau itu terjadi lagi. Makanya, ya, benar atau tidak laporan kami nanti kan diproses di kepolisian ya. Oke, itu bisa saya baca berarti laporan Anda bentuk antisipasi. Kalau saya lihat polanya. Antisipasi, Oke. ya. Kenapa? Sudah saya contohkan juga dalam kemarin di televisi saya bilang kita akan mengetahui sebuah kebakaran besar. Berarti langkah apa yang harus kita lakukan? Ya mengamankan sumber api tadi Oke. supaya baik. tidak terjadi hal yang besar. Oke, saya tangkap pesan Anda. Ya. Bang Ferry. Ya, yang dilakukan beliau, ada kebakaran besar di hutan yang beliau lakukan menebang pohonnya, bukan memadamkan apinya. Oke. Kalau mau memadamkan api kritik, harusnya pemerintah mendengarkan kritik, berupaya mendekati orang yang kemudian menyatakan kritik itu. Tapi dengan kemudian memindanakan seseorang itu nggak memadamkan api, itu menimbulkan api baru. Ingat ya, proses pelaporan ini sudah tidak cocok ketika Presiden mengatakan boleh menjatuhkan saya dengan cara-cara konstitusional. Sejak kapan nih proses apa yang dilakukan oleh Prof. Saiful itu tidak konstitusional? Oke. Apa yang membuat dia melakukan langkah-langkah non konstitusional? Nggak ada sampai hari ini. Oke, baik, kami tangkap. Saya ke Mas Antoni kalau begitu. Jadi negara melihatnya di mana? Ini apakah sebuah kritik yang kritis atau kemudian hasutan menuju gerakan makar? Baik, terima kasih Mas Bram. Jadi sebelumnya mungkin posisi kantor staf presiden tidak dalam memilih, menganalisa ini unsur-unsur pidana terpenuhi atau tidak. Oke. Oke. Karena kita di kantor staf presiden tupoksinya bukan seperti itu. Tapi statement yang kami bisa sampaikan adalah tentunya dalam kita melihat konstitusi, kita perlu meyakini dulu bahwa hak asasi manusia itu nggak hanya satu kebebasan berekspresi. Jadi kebebasan atau hak asasi manusia itu tentunya ada batas-batasnya. Jadi kalau yang disebutkan Prof. Saiful Mujani itu masih masuk kategori kebebasan atau sudah melewati menurut negara? Nanti saya jelaskan nih. Oke. Jadi kebebasan berekspresi itu di pasal 28 itu ada. Tetapi jangan lupa ada pasal 28J ya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan ditetapkan dengan undang-undang untuk apa? Untuk menjamin penghormatan atas hak orang lain. Oke. Hak siapa yang di sini dilindungi? Di sini di 28G contohnya. Ada hak untuk setiap orang memiliki rasa aman gitu ya. Ketika ada seseorang yang melakukan suatu statement lalu menciderai hak asasi manusia orang lain, hak atas rasa aman, jika dia mengingat-ingat misalnya ada kejadian-kejadian tanda kutip tindak pidana makar dan sebagainya. Saya tidak menuduh seseorang di sini, ini anonim ya. Jika itu dilakukan, kemudian ada rasa takut, maka ada hak asasi manusia yang yaitu hak atas rasa aman yang perlu dilindungi oleh negara. Oke, dalam konteks Prof. Saiful Mujani, apakah itu termasuk di situ? Ya, itu bukan dalam konteks KSP untuk menilai. Oh iya, saya ya. harus kemudian menanyakan pada Anda apa yang kemudian Anda jelaskan sesuai tidak dengan konteks kita malam hari ini. Ya, ini sesuai dalam artian begini. Saya sederhanakan nih, karena kesannya kritik tuh nggak boleh di era Presiden Prabowo. Itu boleh banget. Oke. Pak Presiden merasa kritik adalah vitamin, gitu ya. Tetapi saya merasa bahwa pemerintahan ini jangan lupa kita tuh membaca konstitusi nggak boleh dipotong-potong. Oke. Bahwa dalam hal ini kebebasan berekspresi itu seperti kita berkendara di jalan raya. Ada kebebasan orang boleh jalan ke depan, ke belakang, putar balik, U-turn dan sebagainya. Boleh klakson sekencang-kencangnya, tanda kutip kritik sekencang-kencangnya itu boleh. Oke. Nggak dilarang.
Tapi bukan artinya tidak ada batasan sama sekali. Bukan artinya tidak ada rambu-rambu sama sekali. Kalau tidak ada rambu sama sekali, itu bisa nabrak. Itu bisa chaos luar biasa. Oleh karena itu yang dijaga di sini oleh negara adalah menjamin bahwa hak asasi kebebasan berekspresi tidak merugikan hak asasi orang untuk rasa aman. Oke. Oleh karena itu ini yang dilakukan oleh pemerintah dan patut di garis bawah di sini Pak Presiden tidak melakukan instruksi ataupun pelaporan atau siapapun untuk memindahkan seseorang dalam kasus ini. Oke, tapi Pak Presiden sudah berkomentar soal ini? Tidak. Tidak ada berkomentar komentar di sini. Oke. Tidak menyebut nama ini profesor siapa, tidak. Jadi artinya Jadi- KSP negara mengartikan bahwa tidak ada yang istilahnya Pak Presiden ini disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya insidental satu persatu orang seperti ini. Oke. Dan itu bukan sesuatu yang istilahnya perlu kita sampai fokuskan energi negara untuk fokus di satu hal ini karena Pak Presiden terlalu banyak program strategis nasional yang kita kejar. Tetapi oleh karena itu yang harus dijamin di sini adalah hak asasi untuk berekspresi itu harus dijamin. Tetapi ada rambu-rambunya. Oke. Nggak boleh sampai merugikan hak asasi orang lain. Oke. Saya boleh komentarin? Silakan, Karena singkat. Ahmad Irawan ngerti betul tuh soal derogable right dan non-derogable rights ya. Hak yang kemudian tidak dapat dibatasi dalam hal keadaan apapun dan dibatasi. Dalam konteks Hamas, kalau negara, dia yang memberikan jaminan. Bukan negara merasa diserang pula. Itu sebabnya Pak Presiden sudah benar tuh. Tidak merasa terancam. Sehingga tidak komentar. Loh kalau Presiden tidak merasa terancam, kok orang lain yang merasa ini makar gitu ya. Oke. Orang Presiden pergi ke Rusia bebas gitu ya. Kalau ini adalah bagian dari real tindakan makar, nggak mungkin beliau ke Rusia. Nah, bagi saya ini semacam mengada-ngada ya. Tidak boleh politik itu santun di bibir, tapi di belakang digerakkan orang untuk kemudian kepentingan-kepentingan tertentu. Negara harus muncul dengan sikap yang tegas. Presiden merasa tidak terancam, jangan lanjutkan, biarkan rakyat saya bicara. Tapi kalau maksud Anda beda di bibir dan di belakang digerakkan, artinya menurut Anda Saya nggak semacam tahu. pelaporan adalah Saya nggak penggerakan? tahu apa yang terjadi. Yang jelas kan tidak dilakukan oleh Pak Presiden ya. Pak Presiden jelas sikapnya bahwa ini bukan bagian makar menurut saya. Itu sebabnya dia merasa tidak perlu mengomentari. Bagaimana mungkin sebuah tindakan makar yang potensial mengancam fisiknya, mengancam wilayah Indonesia, mengancam proses penyelenggaraan negara, dia abaikan. Ya berarti bukan makar ini. Oke, menurut Anda begitu ya. Kami masih akan melanjutkan usai jeda. Mas, tetaplah bersama kami di Prime Plus.